Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur kemarin masih diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Kita ingat betapa besar kasih Tuhan atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau masuk Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur Tuhan atas hari-hari yang Kau berikan kepada kami, atas pengorbananmu Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah, Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau agung Tuhan. Oh, terima kasih. Kemuliaan untuk Allah kita. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, memberi kemuliaan dan hormat kami kepadamu Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya undang semua
berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Karena pada hari ini kami dapat kembali memperingati peristiwa agung, yaitu adalah kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, duduk di sebelah kanan-Mu sebagai Raja segala Raja dan Imam besar yang senantiasa menjadi pengantara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersyafaat bagi bangsa ini, bagi gereja-Mu, dan bagi setiap orang yang hidup di dalam pergumulan saat ini. Kami berdoa bagi bangsa kami. Bapa, kiranya terang Injil Kristus terus menjangkau segala suku bangsa dan bahasa di bangsa kami, Indonesia yang besar ini. Di tengah dunia yang masih dikuasai oleh kegelapan dan penderitaan, kami memohon kepada Tuhan, nyatakanlah kasih dan damai-Mu ya Tuhan. Bimbinglah para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajarannya, seluruh kepala daerah dan jajaran mereka masing-masing, agar mereka dapat memerintah dengan takut akan Tuhan dan menjunjung kebenaran serta keadilan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi. Kiranya Roh Kudus terus memperlengkapi gereja-Mu untuk menjadi saksi Kristus serta memberitakan Injil hingga ke ujung bumi. Berikanlah kekuatan kepada para hamba Tuhan, para penginjil dan semua pelayan gereja dimanapun mereka berada, dan juga untuk hamba-Mu Ibu Gembala kami Bu Jenny dan seluruh tim pelayanan di tempat ini. Mampukanlah ya Tuhan setiap kami untuk dapat selalu hidup dalam kekudusan, mengasihi dengan tulus, dan melayani dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GBI Gading Serpong. Teguhkanlah iman setiap kami ya Tuhan, agar kami tidak tinggal diam, tetapi aktif di dalam pelayanan, dan hidup kami menjadi kesaksian yang hidup. Bantu dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami dapat tetap memiliki pengharapan akan kedatangan-Mu kembali, dan gunakanlah hidup kami ya Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang dalam kesesakan. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Desi, untuk Rea, untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami tekanan dan beban hidup. Kiranya mereka boleh dapat dipulihkan. Mereka dapat memperoleh penghiburan serta kekuatan dari Tuhan, di mana Kristus memerintah dan bersyafaat bagi umat-Nya. Pulihkan yang lemah, kuatkan yang rapuh, dan teguhkan iman mereka di tengah pencobaan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi diri kami masing-masing. Bentuklah kami menjadi umat yang setia, yang hidup dalam ketaatan, yang menantikan kedatangan-Mu dengan penuh kerinduan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mampukan kami untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah, meskipun kami saat ini masih berada di dalam dunia ini. Kami menyerahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah naik ke surga tidak pernah meninggalkan kami, melainkan mengutus Roh Kudus dan menyiapkan tempat bagi kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang diberitakan ditaburkan ke atas hati yang siap, dan biarlah setiap kami boleh dapat menerima pekabaran firman Tuhan, dan firman itu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang limpah. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh dapat menyukakan hati Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan memerintah untuk selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat berguna di tempat-Mu, di gereja-Mu ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
Tuhan. Kita buka hati kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan Yesus, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Allah kami satu-satunya. Hanya Engkau Allah kami yang telah naik ke surga Tuhan. Engkau Allah kami yang mampu menyelamatkan kami, membebaskan kami dari dosa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun kami lemah Tuhan, Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. yang Kau satu di hati kami Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Menyanyikan lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Saya ingin sampaikan bahwa Mazmur 146, 47, 89, 50 diawali dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya. Saya memahami bahwa nyanyian yang terbaik yang keluar dari dasar hati adalah pujian haleluya. Belum ada pujian yang mengalahkan pujian ini di sepanjang sejarah gereja dan kekristenan, kecuali dengan memuji Tuhan. Hanya kata-kata memuji Tuhan. Diawali dengan haleluya, di tengah-tengah dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita melatih diri kita bisa menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Setelah itu kita berdoa dengar firman Tuhan. Haleluya, 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami untuk bernafas sampai saat ini. Semuanya itu oleh karena kasih dan karunia Tuhan yang terjadi pada kami. Kami harus menyadari dengan sesungguh-sungguhnya kami tidak dapat memperpanjang usia kami 1 detik pun jikalau bukan Tuhan yang berkenan. Oleh karena itu Bapa, kami ingin belajar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bahwa kami di dunia ini tidak tercipta hanya dengan kebetulan, tetapi ada rencana yang indah di dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan selama kami hidup. Oleh karena itu Bapa, berkati pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini sehingga bisa menambah wawasan kami, bisa menambah nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kami, bisa meningkatkan pertumbuhan iman kami yang mengarah kepada Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama sampai pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11.
Demikian bunyi firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, saya baca ulang. Sesudah ia mengatakan demikian, apa yang disampaikan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Itulah yang disampaikan Tuhan, ditekankan sesudah ia mengatakan demikian. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang berbahagia adalah mereka yang dengar firman Tuhan, serta simpan dalam hati dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, setiap saya menyampaikan firman Tuhan, ada minimal 5 hal yang saya pikirkan terlebih dahulu. Yang pertama, teks yang sudah kita baca ini namanya yang pertama teksnya. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, elaborasi, garis miring, eksplorasi. Dan yang keempat adalah refleksi. Yang kelima itu adalah penekanan secara khusus, kalau ada tambahan dari situ. Tanpa keempat hal ini dipahami oleh salah seorang pengkhotbah, pengkhotbah itu secara otomatis akan berubah fungsinya menjadi motivator. Hanya menyentuh motivasi. Tetapi apabila ke beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu dipikirkan terlebih dahulu, maka kita berdoa firman Tuhan akan disampaikan. Apa teksnya tadi? Yang pertama ya ini. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ke 11. Yang kedua, konteksnya apa? Konteksnya pada waktu mereka murid-murid dan Yesus makan malam bersama, terdapat dari kalangan murid dan orang percaya saat itu berkata kepada Yesus. Dikatakan demikian, Tuhan,
mau enggak memulihkan kerajaan Israel saat ini? Garis bawahi kerajaan di Israel saat ini. Mengapa pertanyaan hal tersebut itu muncul? Karena setelah orang Israel berangkat dari lebih kurang 77 orang ke Mesir, kembali dari Mesir sehingga 600.000 orang lebih, ada raja baru di antara mereka, Saul, menjadi penguasa adikuasa saat itu. Daud, Salomo, dan juga raja-raja yang lain. Tetapi mereka sempat dibuang ke Babel selama 70 tahun. Hal yang menarik di sini diperhatikan ialah Alkitab sebelumnya sudah berkata engkau akan dibuang 70 tahun, dan memang benar pengalaman itu terjadi secara faktual kepada orang Israel, dan mereka dibuang selama 70 tahun. Setelah 70 tahun dihadirkan kembali. Mereka membangun bait suci kembali. Setelah itu pada tahun 70 Masehi, oleh Raja Romawi itu bait Allah Yerusalem kembali menjadi porak-poranda. Dan pada saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka sedang diperintah oleh penjajah yang bernama Romawi. Itulah konteksnya. Sehingga mereka berkata, Tuhan mau tidak untuk memulihkan kerajaan di Israel saat ini? Yang mereka tanya apa, sidang jemaat yang kekasih? Kerajaan apa yang mereka tanyakan? Adalah kerajaan secara faktual, secara kerajaan duniawi. Setelah itu ditanyakan oleh para murid dan orang percaya kepada Yesus Kristus, apa jawaban Yesus? Engkau tidak perlu tahu kapan masa dan waktunya. Hanya menurut kehendak Bapa. Itu jawabannya. Yang ditanyakan murid adalah kerajaan duniawi, yang disampaikan Yesus adalah kerajaan Allah. Sangat berbeda. Makanya Yesus lanjutkan pada ayat yang ke-8. Tetapi apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menurut ayat ini, tujuan para murid dan orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah untuk apa? Memberitakan Injil. Itu yang utama dan yang pertama. Yang kedua, boleh untuk melakukan pekerjaan jadi guru, jadi wirausaha, dikaitkan dengan pertolongan Roh Kudus, silakan. Tapi yang utama dan yang pertama, tidak boleh lupa bahwa tujuan yang pertama seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah untuk apa? Memberitakan Injil. Teman-teman hamba Tuhan dan warga jemaat yang ada di sini, saya mempersilahkan untuk mengkritisi pernyataan teologi saya saat ini. Apa itu? Saya ingin sampaikan. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia, tujuan satu-satunya supaya ia menjadi Injil yang nyata.
Saya mengikhlaskan. Statement teologi saya bisa dikritisi. Bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menjadi Injil. Menjadi kabar baik. Dari mana hal itu bisa terjadi? Coba kita buka Kejadian 3 ayat 15. Operator tolong buka Kejadian 3 ayat 15. Kita ingin belajar sama-sama. Saya usahakan saya tidak perlu menambah jam waktu untuk khotbah saya. Walaupun saya berikan ada 5 poin, nanti saya akan gabung satu dengan yang lain. Supaya waktu kita pulang tepat sama seperti biasanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara engkau siapa? Engkau siapa? Ular. Engkau siapa? Engkau siapa? Semua jawab. Engkau siapa? Ular. Dan perempuan ini siapa? Hawa. Dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu itu siapa? Iblis. Keturunannya itu siapa? Yesus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Inilah keunikan Injil yang pertama. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yesus Kristus terlebih dahulu meremukkan kepalanya. Setelah itu engkau akan meremukkan tumitnya. Udah calon mati dulu ularnya, iblisnya. Baru iblisnya setengah mati, baru memakut tumit. Pernah enggak diperhatikan ini? Yang pertama itu keturunannya akan meremukkan kepalanya si iblis dulu. Yang ingin saya maksudkan di sini, siapakah keturunan perempuan yang dimaksudkan? Adalah Yesus. Adam dihadirkan oleh Tuhan ke dunia tidak melalui laki-laki dan tidak melalui perempuan. Hawa dihadirkan Tuhan ke dunia melalui laki-laki dan tidak melalui perempuan. Betul enggak? Betul enggak? Waduh, saya jangan diplototin. Ya, ikutin coba. Tuhan menghadirkan Tuhan menghadirkan Adam. Coba sama-sama kita katakan. Tuhan hadirkan Adam di dunia 1, 2, 3. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Itu satu. Ikuti lagi sama-sama. Tuhan hadirkan Hawa ke dunia melalui laki-laki, tapi tidak melalui perempuan. Tuhan hadirkan saya dan kalian dan Bapak Ibu, ikut lagi. Dengan melalui laki-laki dan melalui perempuan. Dan Tuhan hadirkan Yesus Kristus ke dunia ini tanpa laki-laki, tetapi hanya melalui perempuan tok. Ini berita Injil yang pertama ini disampaikan oleh Tuhan justru sebelum Allah melakukan peradilan kepada Adam dan Hawa. Apa luar biasanya di situ? Adam sudah jatuh ke dalam dosa, sebelum diadili, Tuhan sudah hadirkan Injil. Jadi dengan kata lain, Tuhan mendahulukan kehadiran Injil daripada hukum. Itu luar biasanya.
Ini adalah Injil yang pertama. Jadi Yesus Kristus, tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi apa? Menjadi Injil, menjadi kabar baik, menjadi kabar sukacita. Apa yang dilakukan Yesus di dunia ini selama 33,5 tahun? Selama 3,5 tahun mengabarkan Injil. Oleh karena itu, dengar pernyataan atau statement teologi saya saat ini. Apa itu? Jikalau seseorang Kristen hendak mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupannya sehari-hari, latih diri kita masing-masing untuk ikut ambil bagian lebih banyak dalam pemberitaan Injil. Amin. Itu statement saya yang paling penting. Ini jarang saya sampaikan. Kalau orang Kristen ingin mengalami pertumbuhan rohani yang lebih serius, ambil bagian lebih banyak dalam pelayanan penginjilan. Tanpa itu, kita akan dimuntahkan. Sama seperti yang ditulis di dalam kitab apa? Wahyu. Kalau pekerjaan Bapak Ibu ingin diberkati oleh Tuhan, lebih banyak ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Injil. Amin. Kalau Bapak Ibu sebagai petani, kalaupun tidak jadi petani, menanam sesuatu, memelihara ternak, bekerja, melakukan usaha, bisnis, bekerja di kantor. Kalau kita berharap Tuhan ingin memberkati pekerjaan kita, mari kita memberikan perhatian yang lebih serius untuk pekabaran Injil. Kalau iman kita ingin hangat, ingin bersemangat, mari kita satu fokus dengan kehadiran Yesus Kristus. Beritakan Injil. Kalau institusi, kalau lembaga keagamaan lebih banyak membicarakan hal-hal yang lainnya selain daripada Injil, itu salah satu ciri institusi itu sudah terlalu tua, akan ditinggal orang dan tidak akan maju. Karena Yesus Kristus adalah Injil. Ini boleh kita sama-sama mengujinya. Sidang jemaat sekalian, kita ini boleh sama-sama uji. Kalau ingin diberkati, coba menabung dari sekarang. Sisihkan sedikit demi sedikit untuk pemberitaan Injil. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini, Ia ingin menjadi Injil. Ia ingin memberitakan Injil, kabar baik. Setelah saya pensiun dari Pemda DKI Jakarta, rata-rata setiap seminggu, rata-rata saya melayani pekerjaan Tuhan 3 kali. Wajib di sekolah setiap hari Jumat. Hari Minggu begini kalau ada pelayanan, tadi pagi sebelum jam 7 saya sudah melayani. Ini adalah yang kedua. Dan yang berikutnya di penjara. Saya ingin cerita pelayanan di penjara. Orang-orang, teman-teman yang ada di penjara itu senang banget kalau mendengar ada kebaktian. Kadang-kadang
yang bukan orang Kristen pun hanya untuk keluar dari sel itu mereka senang untuk kumpul. Dan pelayanan di penjara. Di Jabotabek ini tidak ada lagi penjara yang tidak saya jalani untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu puji Tuhan. Puji Tuhannya apa? Kalau hamba Tuhan di gereja berkhotbah seperti ini, biasanya kami diberikan PK, persembahan kasih, terkecuali dengan kesepakatan. Tapi kalau melayani di penjara, kita yang buka dompet untuk beli sabun, untuk beli odol, dan untuk beli Indomie untuk mereka di sana. Pelayanan di penjara itu adalah pemberitaan Injil yang sangat subur. Teman-teman saya yang mantan binaan sekarang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kemarin hari Minggu yang lain pada saat acara pernikahan anak kami, terima kasih sidang jemaat sudah begitu banyak menghadirinya. Yang doa untuk makan itu adalah mantan warga binaan. Sekarang dia jadi pendeta. Jadi pemberitaan Injil itu adalah nafas, pusat kehidupan iman orang Kristen. Kita jangan berharap akan mengalami pertumbuhan iman yang lebih baik jika kita tidak menyediakan diri kita untuk ambil bagian lebih banyak dalam penginjilan, pewartaan Injil kemanapun. Gereja-gereja maju di mana-mana oleh karena gereja itu mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Saya pesan kepada anak-anak muda, sisihkan waktumu. Kalau kamu sibuk di profesimu, kamu dengan tenaga yang lain, kalian bisa sisihkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di sini salah seorang saya pernah melihat itu seperti Antonio ini. Dia datang dari Medan. Ada istri direktur saya lihat sendiri di YouTube bahwa dia itu ngidem suaranya si Antonio sedang mengandung begini-begini istri direktur. Sejak itu masih kuliah, dia sudah dipesan untuk bekerja. Begitu lulus baru masuk. Pesan bapak tua, kamu punya talenta, layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sisihkan gajimu untuk pekabaran Injil. Dan semua kita harus menyisihkan apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan pemberitaan Injil. Hanya dengan pemberitaan Injil yang kita lakukan, iman kita akan cepat bertambah. Ada 5 poin lagi yang ingin saya sampaikan, nanti saya akan ramu. Oleh karena itu, Antonio tidak boleh sombong. Kamu puji dulu Tuhan saat ini, setelah itu saya baru lanjutkan khotbah saya. Silakan.
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Sidang jemaat yang kekasih, kita bergumul terus menerus supaya orang-orang cerdas, orang-orang pintar tidak ada di luar gereja, tetapi berada di dalam gereja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jika selama ini anak ini dia banyak nyanyi di tempat-tempat hiburan yang lain, untuk ke depan muliakan Tuhan dengan talenta yang ada pada kamu. Semua orang-orang cerdas zaman dulu, ada anak-anak SMA zaman dulu, SMA zaman dulu, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dikaruniai kecerdasan yang luar biasa untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik melalui teknik mau melalui profesi apapun, akademik apapun, supaya mereka ada di dalam gereja untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan di luar gereja di sana. Amin. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus Kristus ke surga. Khotbah saya yang pertama tadi, bagian yang pertama ayat yang ke-6, 7 dan 8. Sekarang ayat yang ke-9, Yesus terangkat ke surga.
Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan, tetapi tidak semuanya akan saya sampaikan. Ada beberapa penekanan-penekanan yang penting. Yang pertama, mengapa Yesus naik lagi ke surga? Karena ia berasal dari surga. Amin. Ada kan di dalam Alkitab dikatakan, marilah kita mencipta manusia. Marilah kita, jamak atau tunggal? Kalau disebut marilah kita, ada ayat itu di dalam kitab Kejadian? Ada. Marilah kita menciptakan manusia. Marilah kita. Kita di situ siapa? Tritunggal. Jadi sejak kitab Kejadian, Alkitab telah menyimpan konsep yang mendalam tentang Allah Tritunggal. Kita di situ mereka bersepakat adalah orang yang setara. Tetapi beragama lain mentafsirkan kami pada kitab sucinya itu adalah bersama dengan malaikat. Tetapi bagi orang-orang Kristen kita di situ Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Setelah kita dicipta, yang kedua bahwa kita itu dicipta oleh Allah siapa? Segambar, serupa, mirip, tapi tidak sama. Ekram mirip saya itu tidak sama. Mirip itu artinya serupa, tapi tidak sama. Serupa itu tidak sama, sama itu tidak serupa. Dua hal yang berbeda. Allah mencipta manusia segambar dengan Allah. Berarti di dalam diri kita ini juga adalah kesegambaran Allah. Kita punya tubuh, kita punya perkataan. Halo, saya sedang bicara kan? Apakah suara saya terpisah dari saya? Enggak. Suara saya adalah saya. Pemikiran saya adalah pemikiran saya. Karena kita segambar dengan Allah. Kalau begitu, siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus itu adalah Kalimatullah. Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Yesus Kristus itu adalah perkataan Allah. Amin. Pak, saya minta Bapak untuk ngomong apa hari ini. Silakan. Selamat pagi Pak Saryaman. Selamat pagi Pak. Kata-kata yang disampaikan oleh Bapak, selamat pagi Pak Saryaman. Kata-katanya itu apakah terpisah dari kehidupannya? Enggak. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi siapa Yesus Kristus itu? Adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi Injil. Kalau orang lain katakan tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal seperti yang saya sampaikan tadi. Adam itu dicipta tanpa laki dan tanpa perempuan. Tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Tetapi mereka sudah sengaja menutup akalnya untuk dimasuki oleh Injil ini. Jadi dia dari surga. Terus yang berikut, kenapa dia lagi kembali ke surga, naik ke surga?
untuk menyediakan tempat untuk kita. Kenapa lagi dia kembali ke surga? Supaya dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Kenapa dia lagi naik ke surga? Supaya dia duduk di sebelah kanan Bapa. Apa artinya duduk di sebelah kanan Bapa? Ini tidak boleh ditafsirkan secara letterlek. Kalau ada orang lain bertanya, menanyakan hal ini kepada kita, lah kok Tuhan kamu duduk di sebelah Bapak? Siapa Bapak, siapa Tuhan? Nanti jawaban kalian siapa yang muda-muda ini? Jangan-jangan nanti berkata, oh iya, saya nggak tahu, saya tanya pendeta dulu. Apa yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Bapak? Duduk di sebelah kanan Bapa itu artinya diberikan tempat yang termulia, yang hormat, yang dimuliakan. Mengapa? Karena dia telah menyelesaikan misinya di dunia. Pada saat dia tergantung antara langit dan bumi, dia katakan apa? Tetelestai. Artinya apa? Sudah selesai. Apanya yang udah selesai? Apanya? Karya penyelamatan yang telah dikerjakannya itu sudah terjadi secara sempurna. Yesus terpampang di salib selama lebih kurang 9 jam. Antara jam 9 dan jam 6 sore. Karena jam 6 sore itu sudah menjadi perubahan tanggal di Yahudi. Jadi sebelum jam 6 buru-buru mayat diturunkan. Karena sudah menjadi hari Sabat. Peristiwa itu Jumat, terus besoknya nggak boleh pegang apa-apa, apalagi mayat. Maka dia tersalib antara jam 9 sampai lebih kurang jam 6. Lebih kurang 9 jam. Tersalib di tiang gantungan selama lebih kurang 9 jam. Kaki dipaku, tangan dipaku, lambung tertusuk, kepala dimahkotai dengan rumput berduri. Ya, anak sekolah minggu jangan diajarin kawat berduri ya. Bukan kawat berduri, tapi tumbuhan yang berduri, yang didandan, yang dijalin, dimasukkan di kepala. Jadi persepsi kalau itu juga nanti sudah terkonsep dalam kepala anak, untuk merubah itu nanti udah susah. Dia butuh waktu lagi untuk merubah konsep yang sudah tertanam secara kurang pas. Nah, selama lebih kurang 9 jam, ada enggak kira-kira darah yang masih tersisa? Ada enggak? Enggak ada. Darahnya semua tuntas, terkuras dari tubuhnya. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Langsung duduk enggak dia? Kira-kira menurut bahasa imajinernya gimana? Kalau menurut bahasa imajiner saya, duduk nak? Enggak, belum. Loh, saya harus berikan dulu rohku. Waktunya diberikan kepada manusia secara tuntas, kasihnya juga diberikan secara tuntas, darahnya juga tercurah secara tuntas, rohnya juga diberikan kepada kita secara tuntas. Masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang? Gak ada. Makanya dia berpesan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Adalah untuk memberitakan Injil. Lalu mengapa kita menjadi orang yang percaya? Berarti untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu harapan
dan doa kita semua supaya kita lebih meningkatkan peran kita lagi untuk memberitakan Injil. Tanpa pemberitaan Injil secara maksimal yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bahagia menjadi orang Kristen. Sekali lagi saya ingin sampaikan, tanpa kita melibatkan diri secara lebih maksimal lagi sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah merasakan damai, sukacita, dan sejahtera yang daripada Tuhan jika kita tidak maksimal untuk memberitakan Injil. Di dalam hal memberitakan Injil ada banyak hal yang dapat dilakukan. Tenaganya, waktunya, uangnya. Saya beberapa kali berbicara, ada duit enggak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan memberitakan Injil? Kalau ada kami support. Karena yang paling utama kita orang percaya menjadi orang Kristen dipanggil oleh Tuhan adalah untuk memberitakan Injil. Iman kerohanian kita tidak akan bertumbuh tanpa pemberitaan Injil. Enggak. Kehangatan rohani kita tidak akan semakin hangat kalau tidak melakukan pemberitaan Injil. Semangat kita tidak akan meningkat jikalau kita tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendukung pemberitaan Injil? Waktu, pemikiran, dana, tenaga, mari kita maksimal untuk pemberitaan Injil. Hanya dengan pemberitaan Injil, gereja boleh maju. Kita berharap setiap gereja dimanapun yang saya layani, saya untuk bantu melayani pekerjaan Tuhan. Supaya gereja itu bisa menambah minimal 1 pos PI dalam beberapa tahun. Bagaimana gereja bisa maju? Hanya dengan melakukan apa? Pemberitaan Injil. Gereja-gereja Korea bisa maju karena gereja Korea, satu gereja bisa mengutus 2.000 orang lebih untuk melakukan pemberitaan Injil. Oleh karena itu jangan segan-segan menyisihkan segala sumber daya dan tenaga untuk pemberitaan Injil. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Satu lagi yang ingin sampaikan, ini yang terakhir. Mengapa Yesus naik ke surga? Untuk menembus kuasa kegelapan. Coba terus, jalan terus. PTT-nya lanjutin, next. Sudah. Nah, ini Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Tolong tampilkan Efesus 6 ayat 12. Tolong tampilkan Efesus 6. Nah, coba kalau yang ini kita baca semua ya. Coba 1, 2, 3. Di mana? Kalau Yesus tidak naik ke surga, doa setiap orang Kristen hanya sampai pada tembok ini. Karena mereka berlaksa-laksa di udara akan apa? Menghambat doa-doa orang Kristen. Tetapi setelah dia naik, dia datang dari surga,
naik lagi ke surga, dia menembus segala kuasa. Karena Alkitab katakan apa? Bahwa dia adalah satu-satunya yang berkuasa di surga, di bumi, di bawah bumi, dan di lautan. Dialah pemegang kuasa satu-satunya. Dengan kenaikan Yesus ke surga, kita bersyukur semua doa kita bisa merapat, bisa mengarah kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang gelap yang berada di udara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Doa kita akan direspon oleh Tuhan oleh karena perantara kita Yesus Kristus telah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan, kita menyanyi dulu pujian. Ya Tuhan, ini tugas kami. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil berdoa. Kita berusaha sedemikian rupa untuk mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini hanya untuk menjadi Injil, menjadi kabar baik. Oleh karena itu kita ikuti teladannya untuk memberitakan Injil. Kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sekali lagi dari awal. Pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami saudara sekalian, berikan pada kami. Saya mengajak kita sekalian mengasihi jiwa-jiwa yang belum untuk berani berkata kepada Tuhan. Bapa. Kalau
Kalau kita meningkatkan perhatian kita kepada pemberitaan Injil, waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana, firman Tuhan menjamin kita bahwa kita akan lebih bahagia dan sejahtera dalam kehidupan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang kekasih, mari kita meningkatkan peran kita untuk mendukung, melaksanakan, ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bapak Ibu sekalian tidak bisa pergi untuk memberitakan Injil. Ada beberapa modalitas yang dapat kita peruntukkan, sediakan untuk pemberitaan Injil. Ini tugas kami, beri keberanian bagi Hanya dengan yang seperti ini caranya kita boleh sehati dengan hanya pemberitaan Injil yang dilakukan yang membuat seseorang, warga jemaat, orang-orang percaya untuk sehati dengan Allah Bapa. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita naikkan lagi pujian ini setelah itu kita berdoa. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku miliki. Dari awal sekali lagi kita nyanyi. berikan pada kami Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. mereka yang dalam gelap, Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku miliki. Tuhan, ini tugas kami, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku miliki. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini, oleh karena Tuhan mengizinkan kami menyediakan diri kami untuk datang ke bait-Mu di tempat ini, untuk berjumpa dengan Tuhan, memuji Tuhan, memberi persembahan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, beri kepada kami hati yang tulus untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Hanya dengan demikian kami boleh sehati dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tambahkanlah iman kami dan juga tambah semangat kami, gairahkan semangat kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang memberitakan Injil dimanapun kami berada. Baik di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, di kantor dimanapun kami berada, banyak hal yang dapat kami lakukan,
menjadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan tanamkanlah firman Tuhan yang telah kami baca tadi menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang berkuasa, dan firman yang penuh dengan gairah dan semangat untuk berkobar-kobar untuk melayani pekerjaan Tuhan, Amin. khususnya dalam pemberitaan Injil. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih kepada Bapak Saryaman yang sudah menyampaikan firman pesan Tuhan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kenaikan Tuhan Yesus paling tidak memberikan 3 janji. Janjinya apa 3 itu? Aku akan datang kembali menjemput kita. Yang kedua, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang ketiga, aku akan mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Tapi jangan lupa ada satu perintah yang kita harus lakukan, yaitu apa? Jadikan segala bangsa murid. Dan pada saat kita lakukan itulah janji penyertaan Tuhan diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Sebab kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menerima kuasa. Kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, dan engkau akan menjadi saksiku. Jadi inilah janji dan perintah Tuhan yang kita harus selalu ingat, karena itu adalah pesan terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem, nantikan sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan itu adalah dunia yang gelap. Dan dia tidak akan mungkin bisa, sebagai anak Tuhan kita gak mungkin bisa menghadapinya sendiri kalau bukan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Saya berharap tahun depan hari kenaikan itu adalah hari libur, betul saudara? Hari kenaikan Tuhan itu hari libur, betul? Tapi hari libur yang diberikan supaya kita beribadah, bukan dipakai buat jalan-jalan ya. Setelah ibadah jalan-jalan sih boleh-boleh aja, ya itu terserah. Tetapi hari libur diberikan oleh pemerintah agar kita bisa beribadah ya. Ya saya harap mestinya tahun depan lebih banyak daripada hari Minggu, justru lebih banyak ya, karena itu hari libur. Oke, nah saudara, mulai hari Minggu besok yaitu tanggal 1 Juni, maka saudara akan diberikan satu